ternyata kita akan mengerti ucapan-ucapan mereka para ahli yang mengatakan ternyata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kita ngerti. Tentunya manusia akan semakin damai kalau seandainya sudah wal awal wal akhir. Dan inilah makanya kenapa selalu dilihatkan Nabi, lihat garis tangan. Dan kenapa di jari kita ini digunakan sebagai alat untuk sidik jari, karena memang setiap manusia punya blueprint masing-masing. Tiap-tiap jiwa kepada apa yang ditanamnya dulu. Tadi semua. Maka hari ini reinkarnasinya tergantung apa yang kau tanam dulu. Maka Abah sudah mengatakan kehidupan ini adalah hari pembalasan. Nothing problem. Sebesar apapun masalah nggak ada. Nggak berpengaruh. Itulah hidup yang harus diulang. Karena kalau panjenengan kasih manis, sekali kasih air putih aja pahit kok. Tapi kenapa manusia kasih manis, pahit, untung, rugi, menang, kalah. Supaya kita belajar si jiwa itu menerima. Ternyata kita akan mengerti ucapan-ucapan mereka para ahli yang mengatakan ternyata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu kita ngerti. Karena ternyata Mas Eda, saya sudah belajar sekarang ilmu genetika. Manusia itu betul-betul jadi sejumlah kromosom itu bertambah. Makin rekamannya bagus. Siklus kehidupan si jiwa itu. Maka kalau Abah bisa melihat orang dari jarinya sini. Oh, kata Abah, ini muda nih ruhnya. Kamu tuh pasti banyak pusing, banyak kesel, banyak jengkel gitu kan tadi semua. Yang bagus kayak Abah tuh kayak Abah kata saya. Saya itu udah nembus sampai ke bawah. Kiri yang harus dilihat. Kiri. Iya. Sebetulnya manusia akan semakin damai kalau seandainya sudah wal awal wal akhir. Dan inilah makanya kenapa selalu dilihatkan Nabi, lihat garis tangan. Dan kenapa di jari kita ini digunakan sebagai alat untuk sidik jari, karena memang setiap manusia punya blueprint masing-masing. Dan putarannya di sini tuh tingkat reinkarnasi, Mas Hendra. Semakin di sini adalah putarannya makin luas, makin bijak dia. Mengerti kehidupan. Tidak mudah tadi subuh pendek. Kegetrik sedikit panas keluar apinya. Nah, itu. Enggak, tenang. Itulah jiwa yang sudah mutmainnah. Nggak ada masalah. Ternyata kiri Allah, kanan Allah. Sedikit Allah, banyak Allah. Karena tujuan Allah membuat kita dualitas. Kata Abah juga. Kita ini kan hidup dualitas, Mas Hendra. Kenapa reinkarnasi itu diperlukan? Karena kita dualitas. Dan manusia dualitas. Tangan, kiri, kanan. Mata, kiri, kanan. Karena hidup di alam dualitas. Semua dualitas. Paru-paru. Semua dualitas. Dan tujuan kita adalah tauhid tadi. Wahada yuwahidu tauhidan. Tadi semua, maka di penghujungnya di dada kini ada love. Tadi semua love itu begitu. Maka kalau sudah love di dadanya, beres urusan manusia, Mas Hendra. Tadi semua, karena dia akan selalu bijaksana memandang kesalahan orang, akan selalu pandang hakikat Allah sedang didiksa. Ya. Nah, makanya saya itu sering Abah itu disesatkan. Saya nggak marah. Iya tuh ada beberapa konten-konten yang konsisten jelek-jelekin Abah terus ya. Ada. Tapi bagi Abah sudah. Dan ada baiknya bagi Abah itu. Karena Mas Hendra, kenapa Tuhan kata saya juga ciptakan lalat dan lebah? Karena kita itu hanya lalat yang tahu di mana kotor itu berada. Karena lalat itu fokus melihat kotoran. Lebah hanya lihat manis, madu. Maka kita butuhkan tadi lalat dan lebah. Makanya diciptakan oleh Tuhan bentuknya sama. Satu hitam, satu belang. Gitu kan tadi. Teman yang menjelekan itu lalat terindah yang dikirimkan Tuhan untuk menemukan kotoran dalam diri ini. Itu aja. Bah, tadi soal apa tuh namanya reinkarnasi ya. Kurikulum jiwa yang diambil itu. Boleh Abang minum dulu nih Mas Yana? Itu ada teh dong. Ya, bismillah. Teh dong, Mang. Gimana? Kurikulum jiwa setiap orang yang lahir kembali itu sesuai dengan kemauan dia atau memang sudah dikasih blueprintnya begini pokoknya gitu. Itu satu ya. Yang kedua, bisa nggak sih Bah? Misalnya nih ada orang saleh. Hari ini meninggal dunia gitu. Terus kemudian dia itu saking sayangnya, saking cintanya sama
anaknya atau sama cucunya misalnya, terus kemudian Maaf, Mas. dia memilih lahir untuk ya di keluarga yang sama gitu. Itu tuh gimana? Probabilitasnya gimana, Bang? Wah, itu harus tingkat kesadaran, tingkat dewa dari si yang bersangkutan itu. Bisa, Mas Hendra. Karena surat Al-An'am 133 menjelaskan manusia bisa lahir dari keluarga orang lain. Di surat Al-An'am dijelaskan. Manusia itu bisa reinkarnasi dari keluarga yang lain. Tapi banyak manusia, bahkan hadis sebetulnya, cuma manusia kan salah nafsirkan. Kata Nabi, nanti kamu di sorga akan hidup bersama dengan keluargamu, akan ngumpul. Itu kalau tingkat kesadarannya selepel. Karena tidak mungkin yang nggak tahu ada ngaji rosok, ya tidak akan ketemu kalau kecuali ketemu channelnya. Nah gitu. Makanya channelnya ngaji rosok hanya akan ditonton oleh orang ngaji rosok. Tanda semua. Ya. Nah termasuk juga di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan hunalika di tempat itu. Di mana? Kembali di sini. Itu udah, kalau udah hunalika itu adalah sebetulnya adalah tablu kata Allah. Mereka akan mendapatkan pembalasan kullu nafsin bima aslapat, tiap-tiap jiwa kepada apa yang ditanamnya dulu. Tadi semua. Maka hari ini reinkarnasinya tergantung apa yang kau tanam dulu. Maka Abah sudah mengatakan kehidupan ini adalah hari pembalasan. Adalah akhirat dari dunia di kehidupan lama. Hari pembalasan berarti di sini. Di sini sekarang. Tetapi hari ini pun dunia. Ya. Kepada si jiwa untuk melakukan perjalanan di kehidupan yang akan datang. Dan di Abah sudah punya populasi yang kita sama-sama sudah mengerti. Bahkan sudah saling menguji di antara kita. Gitu kan tadi semua. Yang tadi itu biasanya nanti bulan apa? Idul Kurban. Itu ujiannya. Nah itu bagi populasi Abah itu udah saling, dan hanya baru 15 orang aja nih sedunia yang kita punya grup itu syaratnya udah lulus. Kita kirimkan foto makhluk apa saja. Kucing, anjing, babi, sapi. Coba kamu lihat dia itu siapa di sebaliknya. Itu. Jadi ternyata nyata semuanya. Tidak ada makhluk yang lain di alam dunia ini. Hanya masuk golongan ashabus simal dalam wujud yang bukan manusia. Ashabul yamin dalam wujud manusia, tetapi masih belum roji'un. Tapi ada yang sampai satu sabikuna sabikun. Kalau bahasa orang Buddha itu masih kelompok kamadatu, jadi di bawah. Tapi kalau sudah rupa datu, sudah masih menjadi manusia. Tapi kalau sudah arupa datu, kosong, udah kembali. Makanya di Candi Borobudur itu kalau udah di atas begini dewanya itu. Gitu kan tadi semua. Kalau udah gitu selesai. Maka dalam Al-Quran itu Abah mengumpulkan 238 ayat reinkarnasi, Mas Hendra. 238 ayat. Tadi semua. Bahkan Allah pun mengatakan dunia ini tidak akan tidak ada. Hanya di reset. Sama aja tubuh kita. Tadi. Kalau coba menurut Bang Hendra, kira-kira Tuhan ini iseng nggak menciptakan dunia ini? Dia dari awal dari kosong, kemudian dia ingin kelihatan apanya? Afalnya pada perbuatan makhluk. Namanya pada semua nama makhluk, sifatnya pada sifat makhluk, zatnya pada sirnya makhluk. Terus habis itu Allah akan hancurkan lagi. Betul, cuma akan reposisi. Sama aja tubuh kita. Kata Abah juga, saya ini HP ini udah 9 kali reinkarnasi, Mas Hendra. SIM card yang sama, pernah punya 9 nama. Dulu pertamanya adalah Sony Ericsson, Siemens, Oppo, BlackBerry. Dengan SIM card yang sama. Dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Oh iya, dulu waktu Siemens kan masih bata begitu. Betul. Masih terbatas picture-nya. Sebetulnya ini Tuhan juga udah ajarkan lewat ini, lewat boleh sama kita lahir lagi sebagai Samsung misalnya. Tapi kan Samsung 5 tahun yang akan datang picture-nya udah rubah. Dulu masih Samsungnya cinit-nit kalau bahasa Abah. Karena nggak bisa pakai WA, nggak bisa pakai video call, nggak bisa pakai internet. Cuma SMS dan telepon. Hari ini Mas Hendra, manusia itu sebetulnya kita ini adalah handphone tercanggih Tuhan. Ibaratkan Apple lah. Tapi yang pakai nenek-nenek. Dia hanya tahu bisa WA dan telepon. Padahal di dirinya itu paket komplit. Quran ada pada dirinya, hadis pada dirinya.
ilmu ada pada dirinya semuanya. Jadi kita ini adalah manusia ini akhir zaman. Sayangnya itu ada di orang Islam hari ini. Dia ada orang Islam. Kita adalah handphone yang maha canggih yang Allah ciptakan. Lebih canggih dari apapun. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi kemudian kita tidak bisa menggunakan. Oke. Nah itu. Bah, kembali ke soal reinkarnasi tadi. Iya. Misal nih Mas Rozi, habis podcast ini meninggal dunia. Terima. Oh, terima. Terus gimana Mas Hendra? Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal dunia kan, sangat besar kemungkinan dia akan lahir kembali. Ya kan? Oh iya. Akan sangat besar kemungkinan lahir kembali, dan kesadaran terakhir pada saat Mas Rozi keluar itu katanya menjadi kesadaran awal saat lahir kembali. Betul. Benar seperti itu, Pak. Memori yang dulu ada. Tapi untuk ingatan pikiran hilang. Oke. Makanya kenapa dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak pengetahuan apa-apa. Tapi dijelaskan kepada Mas Roji oleh Allah. Hei Mas Roji, kan ada ayat 4 di dalam ayat Quran. Ada orang dilahirkan dalam waktu muda supaya hilanglah pikiran, memori pikiran yang lama itu. Tapi si jiwa sudah ada catatannya Mas. Tidak akan hilang. Ada pada jiwa. Itulah maka ada kita harus belajar melepaskan karma itu. Dan itu sudah Allah katakan dalam surat Yasin. Inna nahyu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Pada saat nanti kamu dihidupkan, maka Allah itu tadi bukan blueprint seperti Mas Eno, kamu harus gini ya. Enggak. Kita punya pilihan karena kita jiwa. Dan jiwa itu sudah diilhamkan oleh Allah, bisa ke kiri dan ke kanan. Bisa baik dan buruk. Bisa masuk Pandawa atau Kurawa. Yang selamat kalau seandainya nyandar pada Krishna jadi Pandawa. Tapi kalau nyandarnya kepada makhluk Allah sekarang Kurawa. Jadi kelihatannya oleh Abah sekarang ini manusia ini, kiai-kiai kita ngajak jadi Kurawa. Surga, makhluk, duha, rezeki, tahajud, jabatan. Ngajak jadi Kurawa. Jangan-jangan pelajaran tentang surga neraka itu yang terkadang bikin alam kita rusak ya, Bah ya? Nah iya. Ya karena kan ya surga kan nanti gitu ya. Itu. Terus kembali lagi Bah ke soal tadi Mas Rozi tadi ya. Iya. Ketika kemudian Mas Rozi sudah meninggal, kan biasanya keluarga itu kan kirim doa, Bah. Nah, si Rozinya dia sudah lahir kembali, Bah. Lahir kembali. Si doa itu gimana, Bah? Iya. Nah, disinilah sebetulnya konsep doa. Sebetulnya doa itu adalah bagi kelompok tertentu, maka kata mereka nggak berlaku doa itu, maka idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Termasuk kan kenapa orang Wahabi kan didoain nggak mau dia. Ngapain? Tergantung tanaman kita dulu kok. Oke. Nah, gitu. Tapi kalau bagi konteks kita, doa itu akan selalu berlaku kan, walaupun dia sudah reinkarnasi kan tetap ada kan. Artinya doa itu berlaku walaupun sebetulnya itu makna syariat. Maka tadi kata Abah, kalau masih terjebak di mana itu kita akan selalu terjebak. Doa diartikan meminta. Padahal dia sudah oa lagi. Bahkan dia terlahir dari anaknya sendiri. Bisa jadi Pak ya? Oh bisa. Maaf Mas Hendra. Ibu saya itu sebetulnya pernah jadi anak saya. Hanya kita yang ngerti, orang-orang yang sudah ngerti tembus alam itu. Ibu saya itu anak saya sendiri. Dan sekarang saya harus mendidik ibu saya. Dengan apa? Sabar menerima apapun segala kekurangan dia. Saya sampai detik ini meyakini anak saya yang pertama itu adalah bapak saya, Pak. Nah, bisa. Bisa. Karena kita ini, kan sesuai doa. Robbing firli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah jadikan sebagaimana aku. Ya sekarang kakek Mas Hendra di ais lagi. Sayang. Karena kakek kita nggak sempat sekolah. Si jiwa itu. Kita yang nyekolahkan. Seru sama Abah saya tuh. Iya. Karena itulah kita itu terus akan saling keluarga itu. Saling menyadarkan tadi semua. Yang akan dirubah itu hanya, kan kita ini sebenarnya di mata Tuhan, di mata provider, kalau Abah istilahkan handphone dibagi 3, ada jasadnya, ada SIM card, ada provider. Di mata provider, SIM card ini milik dia. Nggak ada bedanya Mas Hendra dengan Abah, dengan anak Mas Hendra, itu nggak ada beda. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya. Makanya Imam Sajali berkata, anakmu itu bukan anakmu sebetulnya. Karena di sisi Tuhan, anakmu itu ruhnya. Dan ruh itu bukan milik ibumu, bukan milik orang tuanya.
Makanya hukum genetika ini hanya kepada jasad. Maka disitulah kata Abah. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan Muhammad itu ada tidak punya keturunan gitu. Karena orang salah pada casing. Sementara casing ini harus dihilangkan pada saat balik pada Allah. Orang berbangga-bangga dengan casing. Hanya hilanglah tujuannya. Mas Hendra. Nah, bahkan maaf ya, bagi Abah ini sekarang sudah mulai penawaran. Abah mau mati di mana? Mau lahir di mana? Gimana, Bah? Bisa dielaborasi lebih detail, Bah? Nah, Itu, Bah. begini. Dulu kan waktu Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, kan ditanya dulu sama Allah. Si jiwa itu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa hadis itu, hadis kan Nabi mengatakan nanti orang itu akan boleh memilih pintu surga. Pintu surga. Nah, bagi orang yang sudah sampai kembali pada kesadaran sempurna, ternyata itu pun ditawarkan. Lahir pun milih. Milih. Mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Negara mana? Rumah seperti apa? Nabi Muhammad kan bukan ditawarkan. Ya Muhammad, engkau menjadi Rasul. Cuma ini juga masih Itu perumpamaan semua. perumpamaan sebenarnya, semua sebetulnya. Ya Muhammad, kamu tuh mau jadi apa? Apakah nanti mau jadi sultan? Ataukah seperti Sulaiman, kaya raya? Ataukah kamu mau seperti Daud? Kata Muhammad, kan surat Wadduha. Kan tadi, aku ingin sebagaimana la ardo wa wahidin min ummati finnar. Bagiku tidak ada dunia ini semua. Cukup bagiku adalah untuk membawa umatku ada tak satu pun yang masuk neraka. Itu pun siloka itu tadi semua. Cuma manusia kan terjebak di perumpamaan. Nah, sekarang pun Abah sebetulnya sudah ada penawaran itu. Maka Abah sudah ajarkan tentang kematian dari 40 hari kan. 40 hari, 7 hari, 3 hari, semua. Sebelum reinkarnasi itu. Itu tuh apa rahasianya 3, 40, 100, 1000 tuh, Bah? Itu sebetulnya perjalanan ruh sebetulnya. Tapi sebetulnya bagi orang yang sudah rojiun nggak perlu Mas Hendra. Oke. Nggak perlu. Karena pada dasarnya Abah menyaksikan dan Allah mengisahkan tentang manusia yang dikembalikan yauman au ba'do yaum. Begitu ruhnya keluar, Mas rojinya pindah langsung. Kemana pindahnya? Pada kalau beliau ada calon bahagia, SIM card-nya penuh dengan kesadaran, maka dilahirkan di keluarga yang penuh kesadaran. Sesuai tanduran nih pada betul. orang Jawa gitu ya, Pak? Ya tadi kan waktu kisah Allah melahirkan Muhammad pun dicari ibu yang bernama Aminah. Oh. Ya ayah bernama Abdullah, itu pun siloka. Oke. Tubuh yang amanah, ruh yang sudah jadi hamba Allah akan melahirkan dirinya Muhammad, ruhnya. Mantap. Itu kan siloka semua sebenarnya. Tapi kemudian manusia terjebak watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka manusia ini terjebak pada perumpamaan-perumpamaan. Sampai kata Allah surat Al-Imran, banyak yudillu mayyasha wa may yahdillahu mayyasha. Tersesat dengan perumpamaan, banyak yang kasih hidayah dengan perumpamaan, tapi lebih banyak lagi kata Allah yang tersesat dengan perumpamaan. Tadi semua, ya. Maka nikmat Mas, jadi nggak usah takut. Makanya Jalani aja. kalau udah ngerti. Bahkan coba Mas Hendra dikasih tahu sama dia, Mas Hendra pulang ya 40 hari lagi katanya. Nah, kemudian Mas Hendra sudah diperlihatkan di 40 hari itu. Di 7 hari ada siluet dari mata. Itu nggak main-main Mas. Karena kita bisa berkomunikasi. Diperlihatkan tentang berita gembira. Tentang siapa calon ibu, calon bapak. Wah, kayaknya ini istana nih. Saya lahir akan di perut siapa? Apakah di cucunya Bolkiah ataukah di Raja Jordan ini? Nah, itu. Betul. Tapi setelah mendengar ini kan minimal kita menjadi hati-hati, Bah. Betul. Dalam berbuat, dalam bertindak, nggak gampang menyakiti orang. Ah, iya. Karena semuanya itu kan kembali kepada diri Sebetulnya kita. Gitu. kalau udah sampai di situ sebetulnya udah tidak ada kata menyakiti Mas Hendra. Semua love. Hanya cinta. Pada saat dualitas tadi kan yang kiri kanan, dua. Makanya kenapa hati itu dua? Sebetulnya tentang syirullah dan nurullah. Tentang zat dan sifat. Iya. Tentang ini baju. Sebenarnya baju ini dari kain dari dari benang. Benang sudah kembali ke kapas. Tapi sebenarnya yang disebut benang itulah love itu, sifat. Maka itulah nama yang akan ditanya oleh dia pada saat ruh kita keluar. Siapa kamu?
Ahmad dan Muhammad. Batinku Ahmad, dohirku Muhammad. Selesai itu di situ. Berarti kata dia, aku kapas, aku benang. Mana Allahnya? Ya udah, ada benang. Aku ya kamu, kamu ya aku. Kata manis pada saat lepas, siapa kamu? Aku gula. Ya gula ya manis. Manis ya. Nah di situ Mas, kalau sudah di level itu nanti akan diperlihatkan semua. Maka kenapa Abah selalu minta kepada mereka? Abah tuh 7 kali sehari. Ya Allah, kalau nggak pantas pagi ini, tolonglah ya Allah. Aku rindu. Barangkali nanti siang. Siang, pokoknya Abah setiap hari 7. Ya. Kerinduan yang sulit ditebak Mas Hendra. Saya punya padahal saya itu punya segala. Ya, punya majelis, punya rumah 1 hektar, apa semua saya. Punya mobil yang bagus-bagus, punya uang miliaran. Dan terus kita punya, bukan untuk kita bang, tapi terus kita mengatur bagaimana membagikannya dengan benar kan gitu. Tapi tetap gak ada yang dirindukan Mas Hendra. Saya coba jajal, saya coba mungkin Bali lebih indah. Ternyata saat di Bali saya berpikir Lombok. Ternyata makhluk ini gak bisa memberikan kebahagiaan. Pas di Lombok ternyata Singapura, enggak. Ternyata yang paling benar memberikan kebahagiaan itu hanya dia kok. Maka aneh orang itu tidak mau balik pada Allah. Aneh orang gak merindukan Allah itu aneh kalau menurut saya.